Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Sudah hadir Sobat PPATK, bersama kita Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru saja dilantik oleh Presiden pada tanggal 25 Oktober kemarin. Sosok Pak Ivan, Sobat PPATK mungkin sudah banyak yang kenal ya. Beliau bergabung di PPATK sejak 2003. Orang-orang yang termasuk pendiri ya di awal berdirinya PPATK, berkarir dari mulai dasar ya, dari staf kemudian menjadi ketua kelompok semacam itu, lalu kemudian direktur pemeriksaan dan riset, lalu kemudian tahun 2020 yang lalu diangkat menjadi deputi pemberantasan, dan kemarin diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi kepala PPATK yang baru menggantikan Bapak Dr. Dian Ediana Rai. Nah, kita ingin gali nih Sobat PPATK, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ivan ya untuk lembaga PPATK ke depan seperti apa. Tapi sebelum itu Pak Ivan, ya Bang Nasir, saya ingin sampaikan kepada Sobat PPATK, anak muda yang energik ini punya kebiasaan baik. Saya tahu persis ya, setiap pukul 6 pagi beliau sudah sampai di kantor. Dan itu istiqomah, tidak hanya sekali dua kali. Rutin dilakukan sejak beliau bergabung di PPATK tahun 2003. Pak Ivan ini alumni dari Fakultas Hukum Jember, kemudian S2-nya di Amerika, dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Gajah Mada. Pak Ivan, ya Bang. apa visi Pak Ivan untuk membawa PPATK ini ke depan setelah Pak Ivan dilantik oleh Presiden? Ya, terima kasih Bang Nasir, Bang Piu. Jadi terima kasih banyak. Pertama-tama memang ini sesuatu anugerah ya, tidak hanya bagi saya tapi bagi PPATK. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini adalah merupakan cobaan. Jadi berikutnya tantangan justru akan lebih berat nih Bang Piu. Ke depan tidak akan tambah sederhana tapi akan tambah berat, khususnya sekarang kita memulainya di era pandemik, di mana semua sudah beralih ke era digital, kemajuan teknologi informasi, dan kemarin pesan Pak Presiden jelas sekali bahwa PPATK harus mampu ya membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi atas dasar alasan-alasan inilah saya berpendapat bahwa tantangan PPATK ke depan akan luar biasa besar, sehingga kebutuhan penyiapan infrastruktur, sumber daya manusia di PPATK harus benar-benar dipastikan mampu menghadapi ini semua. Itu Bang Piu. Tapi kan tidak sesingkat itu pesan Presiden ataupun amanah yang disampaikan Pak Ivan. Apa garis besar ya yang harus Pak Ivan lakukan untuk membawa PPATK ini bisa membantu pemerintah ya, negara untuk bisa lebih maju dan lebih kuat lagi seperti itu. Ya, kemarin Presiden empat mata menyampaikan kepada saya bahwa tantangan Indonesia besar sekali, khususnya pemirsa pahami, khususnya sekarang kita sesuai dengan National Risk Assessment kita, peta penilaian risiko nasional tahun 2021 kemarin, memang diketahui tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kehutanan, kemudian tindak pidana narkoba itu merupakan tindak pidana yang memang harus salah satunya khususnya terkait dengan narkoba dan korupsi harus kita seriusi. Jadi Pak Presiden mengatakan bahwa bagaimana PPATK bisa berkontribusi kepada negara upaya menyelamatkan generasi muda bangsa dari tindak pidana narkotika,
kemudian menyelamatkan integritas sistem keuangan terkait dengan tindak pidana korupsi dan menyelamatkan ya sekali lagi kita perlu menyelamatkan generasi bangsa ke depan, khususnya menghadapi tantangan-tantangan yang memang akan luar biasa ke depan, dinamikanya akan lebih besar, kemudian kompleksitasnya akan semakin dinamis, seperti itu Bang Nasir. Beberapa hal detail memang sifatnya umum. Nah, hal khusus seperti yang saya sampaikan tadi di muka. Oke Pak Ivan, PPATK ini kan sebuah lembaga yang kalau ibarat garis cantik yang banyak dilirik orang gitu Pak Ivan ya. Iya. Nah, ini terbukti banyaknya peminat yang ingin menjadi kepala PPATK. Iya. Saya tahu ada 18 orang yang ikut untuk berkompetisi ya, dan di belakang itu banyak juga orang-orang penting yang mendorong ya, orang-orang yang punya kepentingan dan orang-orang yang kuat agar bisa lolos menjadi kepala PPATK. Ini apa seninya Pak Ivan? Kenapa Presiden memilih anak muda yang energik seperti Pak Ivan ya? Apalagi kalau dibanding mungkin dengan kandidat lain tuh usianya ya sudah senior semua gitu Pak Ivan. Ya. Ya, pada saat saya ditanya, memang beliau meyakinkan lagi bahwa beliau percaya anak muda bisa, khususnya sekarang menjelang Sumpah Pemuda ya, anak muda bisa mengimbangi dinamika yang ada. Kemudian beliau menanyakan banyak hal, beliau membaca CV saya, tapi jelasnya kenapa beliau memilih saya kurang tahu tepatnya ya. Kenapa alasan beliau memilih saya? Hanya saya prediksi mungkin beliau mengharapkan orang yang benar-benar memahami dinamika yang ada mengenai PPATK sendiri, mengenai tantangan PPATK ke depan, mengenai bagaimana PPATK harus berkontribusi terhadap NKRI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mungkin saja beliau mempertimbangkan pengalaman saya di PPATK selama lebih dari 15 tahun yang seperti yang Bang Piu sampaikan tadi di depan. Mungkin itu ya Bang Nasir ya, detailnya saya kurang paham juga nih Bang Nasir, silakan. Ya, karena proses di TPA aja tuh biasanya ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu cukup jelimet dan ya pertarungan cukup kuat gitu ya. Ya. Alhamdulillah untuk proses kali ini begitu sederhana dan lancar ya Pak Ivan ya. Ya, alhamdulillah. Tapi mungkin sobat PPATK, kebiasaan-kebiasaan positif tadi yang dibangun oleh Pak Ivan itu ya, karena kata pepatah apa yang ditanam itu yang dituai ya, disiplin dan lain-lain. Selain ini juga saya tahu persis Pak Ivan ini suka ngaji nih, membaca Al-Quran nih Pak Ivan. Kalau Ramadan tuh ya khatam itu ya. Insya Allah. Jadi Pak Ivan ya, mungkin Pak Ivan bisa cerita kepada sobat PPATK kebiasaan-kebiasaan positif itu Pak Ivan. Ini ya tadi ya, karena ini juga Hari Sumpah Pemuda, untuk membuat semangat anak-anak muda ini punya disiplin yang kuat, semangat belajar yang tinggi seperti itu. Nah Pak Ivan sendiri bagaimana membangun diri ya, kebiasaan-kebiasaan diri yang baik sehingga semua dimudahkan, dilancarkan, dan tentu ya di usia yang muda. Pak Ivan ini sobat PPATK lahir tahun 71. Nah ini mungkin Pak Ivan bisa cerita ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik itu. Ya. Saya menyadari banyak kekurangan, khususnya saya tumbuh bukan dari keluarga berada ya, sobat PPATK. Saya tumbuh dari keluarga biasa saja, kemudian menjalani dunia pendidikan secara biasa-biasa saja. Kemudian pada saat saya selesai menyelesaikan kuliah, saya mencoba melamar ke institusi pemerintah di Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah ijazah pertama yang saya pakai itu untuk melamar Kemenq dan berhasil ya. Saya melihat pada saat itu saya kemudian berkontemplasi ya. Saya pada saat melamar ke Kementerian Keuangan itu kan sekitar 5 bulan ya. Sekitar 5 bulan saya bisa khatam 7 kali Al-Quran. Terus saja saya coba ikhtiar
dengan doa, minta doa ke keluarga. Kemudian alhamdulillah diterima. Dari sekian belas ribu pendaftar pada saat itu hanya sekian belas orang yang diterima. Alhamdulillah saya diterima. Dari situ kemudian saya melanjutkan kuliah, mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia untuk meneruskan ke Amerika. Artinya saya berkeyakinan bahwa segala sesuatunya dimulai dari diri kita, ya. Segala sesuatunya dimulai dari diri kita. Jadi upaya kerja keras, upaya memperkuat kemampuan diri itu adalah hal yang utama bagi diri kita. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang sifatnya negatif dan insya Allah sobat PPATK juga sangat paham bahwa hasilnya akan kembali kepada kita lagi. Nah, terkait dengan saya tiap pagi memang harus kalau dari rumah tuh ke masjid habis sholat subuh langsung ke di luar masa pandemik ya. Kalau di luar masa pandemik kan ada larangan untuk ke masjid pada saat itu. Dari masjid saya langsung ke kantor. Jadi biasanya saya nyalakan lampu mobil di rumah, mematikannya di kantor. Jadi absen saya seringkali lebih dulu dari yang lainnya. Tapi itu kemudian membuat suasana kerjanya menjadi lebih produktif. Karena pada jam-jam pagi itulah kemudian saya bisa menyelesaikan banyak pekerjaan, proses analisis saya bisa kerjakan di jam-jam pagi. Pada saat saya menjabat, selesai mendisposisi itu pada saat teman-teman datang, disposisi sudah bisa langsung saya turunkan kepada teman-teman. Jadi produktif sekali di masa-masa pagi itu, dan itu ternyata keterusan sampai sekarang ya. Jadi rasanya ada yang kurang kalau kita berangkat terlalu siang, selain juga memang macet dan alasan-alasan lainnya seperti itu. Sederhana sebenarnya apa yang saya lakukan, tapi sekali lagi upaya memperkuat diri itulah kunci keberhasilan di semua sisi ya, sobat PPATK. Jadi saya rasa kita juga memahami bahwa tanpa memperkuat kemampuan diri sendiri, tanpa ikhtiar, bantuan dengan doa, jadi ibadah diperkuat. Memang ngaji ya sebenarnya tidak ada yang istimewa dari ngaji ya, tapi memang itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tidak mungkin kalau sehari itu tidak ngaji lah. Tidak pernah saya tinggalkan. Itu saja, itu sangat biasa. Sobat PPATK juga pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi bisa istiqomah itu loh Pak Ivan. Ya. Apa kiatnya itu? Ini sobat PPATK juga perlu tahu ini Pak Ivan. Ya, saya pikir saya sekedar mensyukuri apa yang sudah saya dapatkan ya. Saya mensyukuri sudah yang saya dapatkan. Saya juga mencoba untuk berempati terhadap sesama. Saya pikir hal-hal yang seperti itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau ilmu tabur tuai ya saya percaya bahwa yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap kehidupan kita di belakang. Jadi saya sederhana saja Bang Nasir yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah kemudian dengan memperkuat diri pendidikan, kemudian kapasitas diri diperkuat, jangan terlalu lemah terhadap semua tantangan, sedikit-sedikit lembek. Pokoknya kita jiwa fighting spirit, apalagi kerja di PPATK kan, Bang Fiu kan paham sekali ya bagaimana kita bekerja di PPATK. Kita harus berhadapan dengan banyak kasus, kita harus benar-benar yakin terhadap proses yang kita lakukan. Itu membutuhkan determinasi atau keyakinan diri sendiri bahwa yang kita lakukan adalah berada di jalan yang tepat. Selain itu juga kita harus menjaga diri ya, kita harus menjaga diri dari sisi pergaulan, dari sisi sikap dan segala macam. Ya tentunya kesalahan-kesalahan bisa terjadi ya, baik sengaja maupun tidak. Tapi sekali lagi ya, menjaga diri dan memperkuat diri sendiri dari sisi pendidikan, kemudian ibadah itu menurut kami ya, menurut kita semua itu hal yang sangat penting kita lakukan. Itu Bang Pio. Oke Pak Ivan, sobat PPATK, Pak Ivan ini juga jiwanya sensitif ya. Ketika melihat lingkungan sekitar perlu bantuan seperti COVID kemarin tuh, ada saat-saat di mana masyarakat sangat butuh tabung oksigen, dan beliau terenyuh gitu ya, jiwanya begitu sensitif dan mengajak orang-orang untuk ikut membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Nah ini juga sesuatu mungkin yang Pak Evan bisa share ya, bagaimana supaya orang-orang, artinya ya, masyarakat itu mau peduli terhadap lingkungan sekitar Pak Evan. Pada saat COVID khususnya ya, banyak orang yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan, tidak memiliki akses terhadap obat, atau kekurangan kehidupan dalam pembiayaan, kekurangan dana dan segala macam. Disitulah dibutuhkan empati. Tidak harus memiliki uang untuk memberikan empati, tapi paling tidak kita bisa membantu baik dari sisi pikiran maupun tenaga. Dan saya kalau di rumah, kalau sobat PPATK lihat itu sudah 3 tahun ini di teras rumah saya penuh dengan beras.
Jadi kalau ada orang mengantar paket tuh selalu ngambil sembako, beras dan segala macam. Dan saya itu sudah saya lakukan sejak 3 tahun ini. Lalu kemudian muncul COVID, saya menyiapkan beberapa tabung oksigen, tepatnya 34 tabung oksigen yang kemudian kita pinjamkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi memang banyak sekali yang membutuhkan. Kita pinjamkan ya, bukan kita kasihkan, kita pinjamkan, nanti selesai kita ambil kembali dan alhamdulillah bisa membantu sesama kita. Khususnya juga ada vitamin dan obat-obatan. Semampu kita saja Bang View, semampu saya saja saya lakukan itu. Tapi sekali lagi itu adalah berkah yang saya peroleh pada saat ini. Kenapa kemudian mungkin saja doa-doa mereka saudara-saudara kita yang terbantu, yang merasa bahwa kesehatannya terbantu dan menikmati apa yang kita berikan itu dijabah oleh Allah, sehingga Allah menunjuk saya melalui Bapak Presiden sebagai Kepala PPATK dan insya Allah bisa membantu PPATK untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Amin, amin. Amin. Jadi Sobat PPATK, sesuatu yang kecil tapi memberikan makna yang besar itu luar biasa hasilnya. Baik Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Bang View, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.